Oke, kita belajar mengenai bab 2 yang terdiri dari software olah citra dan ada Anaconda sama cara install library. Tapi itu tidak saya jelaskan langsung. Itu caranya ada banyak di internet. Yang saya mau jelaskan cara install library-nya. Nah, ada beberapa mahasiswa yang bingung dan tidak tahu perbedaan antara bahasa pemrograman dan editor toolsnya. Ada bahasa pemrograman Visual Basic contoh. Nah, ngedit Visual Basic ini, bahasa pemrograman Visual Basic itu pakainya Visual Studio. Sedangkan ini ada beberapa bahasa pemrograman lain seperti Python, kemudian Ruby, CSS, Java, dan masih banyak lagi ya. Itu bisa diedit, ditulis programnya dengan menggunakan Visual Code Studio. Dan setiap bahasa pemrograman punya kelebihan dan kekurangannya sesuai dengan kebutuhan project. Yang mau kita pelajari, kita fokuskan pada pemrograman Python. Bahasa pemrograman Python ini banyak banget editornya, bisa pakai Notepad bahkan, tapi nggak ada yang namanya tool-toolnya. Jadi ada yang namanya Visual Code Studio. Ini enak, kalian nanti ada banyak toolsnya ya. Di dalam sini ada banyak plugin. Kemudian kalau Tony ini cocok untuk debug. Kemudian ada Jupyter, ini bisa juga untuk ngedit, dan ini kelihatan kayak website. Jadi ini cocok untuk kalian yang mau belajar Python. Jadi yang ringan itu dua ini. Kalau Visual Code Studio ini satu paket untuk semua. Jadi untuk perkuliahan apapun ini cocok. Tapi kalau mau main Python tok, ya udah install aja Tony sama Jupyter. Next, kalau sedangkan software ataupun editor untuk mengolah citra digital itu ada MATLAB. Ini powerful, ini untuk segala macam bentuk matematika bisa, tapi nggak gratis, jadi bayar, lisensinya ada, dan berat di laptop, tidak cocok. Kemudian ada bahasa R, ini ringan seperti Python, tetapi tidak bisa diterapkan di microcontroller seperti Arduino dan Raspi. Ini cocok untuk yang suka matematika. Nah, yang paling enak itu bahasa Python. Jadi kalau bahasa ini pakainya bahasa R, kalau ini pakainya bahasa MATLAB, ada sendiri ya. Nah, kalau Jupyter Notebook itu tadi kan pakai bahasa Python. Itu sudah lengkap, paket lengkap, semuanya bisa dipakai. Kenapa saya ngajurin Python? Karena Python ini bahasa yang sangat mudah untuk dipelajari, asal bisa bahasa Inggris, sederhana, dia bisa. Kemudian sudah dikembangkan sejak lama, jadi banyak library, dan ini bisa lintas bahasa ya, ada interpreternya juga. Kemudian Python juga bisa dikembangkan untuk website, jadi gampang bang, jadi sudah gampang, kemudian fleksibel dan banyak gunanya. Nah, fitur Python ini bisa dipakai di ESP32, tapi harus diinstal MicroPython dulu. Ini di load lagi nih, kemudian diinstal MicroPython. Raspberry Pi tentu saja dia bawaannya Linux, sudah pasti pakai bahasa pemrograman Python. Kemudian Arduino juga pakai Pi Fermata, jadi sangat enak kalau pakai Python. Terus uniknya karena dia Python, di dalam Python itu sudah ada modul-modul library. Nah, library itu apa nanti kita belajar. Itu ada NumPy, kemudian ada Pandas, ada Matplotlib. Nah, 3 library ini yang wajib untuk dikenalkan kepada para pemula, khususnya untuk pemula yang mau belajar ke ranahnya pemrograman citra, pengolahan citra digital. Nah,
Ini Anaconda itu untuk manage. Jadi di dalam Anaconda yang kalian nanti gunakan atau yang saya gunakan, ini tidak wajib di download atau tidak wajib diinstal. Yang wajib diinstal adalah Python-nya. Anaconda ini kumpulan-kumpulan dari software editor untuk Python. Nah, ini di dalam Anaconda ini enaknya itu bisa bikin virtual environment nanti. Virtual environment. Ini dan Jupyter Notebook, VS Code, Spider tinggal launch aja nanti. Terus, kenapa virtual environment penting? Coba bayangkan nanti kalian itu punya banyak project. Ada project untuk membuat website, ada project untuk image processing. Misalnya di dalam semuanya itu di dalam satu environment, satu project itu kadang tidak membutuhkan library yang lain. Contoh, membuat sebuah website Odoo itu kadang tidak membutuhkan OpenCV, jadi tidak perlu install OpenCV. Image processing pun tidak membutuhkan yang namanya library Turtle, jadi nggak butuh. Jadi penting banget ketika kita punya banyak project itu disendirikan di virtual environment-nya masing-masing supaya jauh lebih hemat, dan kalau kerja kelompok pun itu semakin mudah untuk organisasinya. Ya, nanti kalau di virtual environment di Python nggak bikinnya gampang. Nah, ini contoh ya gimana kalau di Anaconda ini ada environment 1, environment 2. Yang base itu yang otomatis terinstall secara otomatis, sudah install Navigator Anaconda. Yang kedua ada image processing saya bikin. Nah, perbandingan kalau yang base itu package-nya segini library-nya, tapi kalau image processing ini sudah saya tambah. Jadi sudah saya pakai yang penting-penting aja, daripada saya pakai yang ini terlalu banyak package-nya dan nggak penting, nggak semua saya pakai. Jadi ini lebih irit 135 package. Terus uh, ini library yang dipakai di machine learning, jadi cuma segini aja. Kalau image processing ini, kemudian kalau data science ini, kemudian virtual untuk gambar ini, library-library yang dipakai ya. So, ketika kita bikin virtual environment itu sebetulnya masih kosong, kayak lemari doang. Kemudian library itu seperti buku. Jadi ini yang masih bingung konsep library itu apa. Nah, di dalam buku ini isinya perintah-perintah. Library itu sangat memudahkan. Contoh, library keras ini library machine learning, kita masukkan, diinstal ke dalam virtual environment. OpenCV kita install, Matplotlib kita install. Nanti hasilnya seperti ini. Jadi nanti ketika kita membuat sebuah project.py, kita tinggal panggil aja OpenCV, import OpenCV, import keras, import Matplotlib, kemudian baru dilanjutkan dengan perintah di tiap modul atau library-nya. Ini install kalian nanti bisa ngikutin sendiri ya cara install, kemudian membuat virtual library, virtual environment ini, ataupun dengan manual pakai Anaconda Prompt seperti ini.